Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nafisya dengan NIM 2237029 dari jurusan Teknik Informatika akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD merupakan suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Biasa digunakan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Simbol-simbol yang digunakan dalam IRD ini yang pertama yakni entitas. Entitas ini merupakan himpunan objek seperti orang, benda, serta lokasi baik abstrak maupun nyata di mana data disimpan. Pada umumnya entitas diberi nama dengan kata benda. Simbol entitas ini yakni digambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua yakni atribut. Atribut merupakan sesuatu yang menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud entitas maupun relasi, sehingga sering disebut elemen atau elemen data dari entitas dan relasi. Simbol atribut ini biasanya digambarkan dengan bentuk oval. Yang ketiga yakni relasi. Relasi merupakan suatu hubungan yang terjadi antara himpunan entitas di mana relasi biasa diberi nama dengan kata kerja. Contohnya relasi antara himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas kuliah. Simbol relasi ini digambarkan dengan gambar belah ketupat. 4 link atau garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atribut. Simbol link ini digambarkan dengan gambar garis. Yang kelima, yakni primary key atau kunci utama adalah aturan yang berfungsi untuk membedakan antara data satu dengan data lainnya yang sifatnya itu unik dan digunakan sebagai identifier atau pengenal dalam sebuah data. Yang keenam, foreign key merupakan primary key yang berada di tempat lain dan digunakan sebagai penanda hubungan antar entitas. Nah, berikut merupakan contoh primary key dan foreign key. Bisa kita lihat di data tersebut, siswa dan mata pelajaran ini merupakan entitas dan belajar ini merupakan relasi. Sedangkan nomor siswa, nama, tanggal lahir merupakan atribut dari entitas siswa. Kode, nomor siswa, nilai itu merupakan atribut dari entitas mata pelajaran. Nomor siswa di sini saya kasih warna, ini adalah primary key yang ada dalam entitas siswa. Dan kode merupakan primary key dalam entitas mata pelajaran. Nah, primary key tadi kan sifatnya unik. Nah, nomor siswa ini kan setiap satu siswa memiliki satu nomor siswa. Jadi tuh satu nomor siswa tuh hanya buat satu siswa, nggak bisa buat banyak siswa gitu. Makanya ini digunakan sebagai primary key. Terus mata pelajaran ini kan juga ada nomor siswa. Tapi kenapa kok nggak jadi primary key? Karena nomor siswa ini udah jadi primary key di entitas siswa, jadi nggak bisa jadi primary key di entitas mata pelajaran. Maka kita ambil yang unik lagi yakni kode. Kode ini kan setiap mata pelajaran kodenya berbeda, makanya disebut unik dan merupakan primary key. Terus nomor siswa ini saya saya beri warna berbeda karena ini merupakan foreign key, yakni foreign key itu yakni primary key yang ada di entitas lain gitu kan. Makanya saya beri warna berbeda. Nah, dari contoh di atas bisa kita ambil kesimpulannya bahwa yang digunakan sebagai primary key adalah atribut yang tidak mungkin sama antara entitas satu dengan entitas lainnya. Nah, yang selanjutnya yakni kardinalitas atau derajat relasi. Yang pertama ini ada one to one, dilambangkan dengan 1. Setiap entitas pada himpunan A dapat berelasi dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Demikian pula sebaliknya. Maksudnya yakni satu entitas cuma bisa berelasi dengan satu entitas lainnya gitu. Jadi nggak bisa kayak seperti contohnya ini, presiden
memimpin satu presiden, hanya memimpin satu negara. Nggak bisa dua presiden memimpin satu negara, itu nggak bisa. Dan kebalik, dan demikian pula sebaliknya, satu negara dipimpin oleh satu presiden. Nggak bisa kalau beberapa negara dipimpin sama satu presiden, itu nggak bisa kan. Contohnya Indonesia cuma dipimpin oleh satu presiden gitu kan. Nah, NPWNW ini disebut sebagai foreign care NPNW ini disebut sebagai primary key dalam entitas presiden, dan nama disebut sebagai primary key dalam entitas negara. Yang kedua yakni one to many, yakni setiap entitas pada himpunan A dapat berrelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, namun tidak sebaliknya. Atau setiap entitas pada himpunan entitas A hanya dapat berrelasi dengan satu entitas pada himpunan entitas B, namun tidak sebaliknya. Maksudnya ini seperti contoh, satu departemen memperkerjakan banyak pegawai, misalkan kayak satu pabrik gitu memperkerjakan banyak pegawai gitu kan. Nah, tapi satu pegawai tidak bisa bekerja di banyak departemen, itu nggak bisa gitu kan. Satu pegawai cuma bisa bekerja di satu departemen, nggak bisa kalau banyak departemen gitu, nggak bisa. Nah, yang ketiga yakni many to many. Setiap entitas pada himpunan A dapat berrelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, demikian pula sebaliknya. Maksudnya ini gimana? Maksudnya ini seperti contoh yang ada di situ, yakni satu pegawai ini bisa bekerja di beberapa proyek. Satu pegawai bisa mengerjakan beberapa proyek. Dan satu proyek ini bisa dikerjakan oleh beberapa pegawai. Seperti contoh lainnya, satu desainer. Satu desainer ini membuat 3 baju. Itu bisa kan? Nah, satu baju itu juga bisa dibuat oleh beberapa desainer gitu. Gak cuma satu desainer, itu bisa. Mungkin itu penjelasan dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nafisya dengan NIM 2237029 akan menjelaskan tentang normalisasi basis data. Normalisasi adalah sebuah proses pembentukan relasi basis data ke dalam bentuk normal, sehingga sebagian ambiguity bisa dihilangkan. Maksudnya tuh ambiguity tuh kayak yang belum pas, yang belum sempurna gitu. Bentuk normal adalah aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh relasi dalam basis data. Tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi dimulai dari tahap paling ringan yakni 1NF atau first normal form, hingga paling ketat 5NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Bentuk normalisasi ini ada 6, yakni 1NF, 2NF, 3NF. Yang keempat ini namanya BCNF. Yang kelima baru 4NF, dan yang keenam 5NF. Langkah normalisasi. Yang pertama yakni kita harus memiliki data yang unnormalized form, yakni datanya yang belum sempurna. Jadi kita akan menormalisasikan data tersebut. Yang kedua, kita masuk ke langkah 1NF. Setiap perpotongan baris dan kolom dalam relasi hanya berisi satu nilai. Maksudnya ini gimana? Maksudnya yakni seperti tabel ini. Dalam kasus 1NF ini, setiap baris dan kolom itu hanya memiliki 1 NM. Lihat, baris kedua ini dari kolom ini NIM. NIM ini isinya kan satu kolom isinya 1 NIM. Bawahnya lagi baru 1 NIM lagi. Ini berarti ini tuh baris dan kolom dalam relasi hanya berdiri 1, sudah pas gitu, berarti sudah disebut dengan 1NF. Langkah yang ketiga yakni menuju ke tahapan 2NF. Yang syarat yang pertama ya ini sudah memenuhi 1NF. Berarti kalau kita ingin melanjutkan ke langkah yang ketiga, kita harus lihat apakah ini sudah berbentuk 1NF. Kalau belum, kita harus membentuknya dulu seperti menjadi 1NF. Syarat yang kedua, tidak mengandung ketergantungan parsial. Ketergantungan parsial itu seperti ini. Ketergantungan parsial ini seperti diagram berikut. Nah,
seperti nama mahasiswa, prodi, jurusan, ini kan bergantung pada NIM. Nah, bergantung pada NIM. Sedangkan nama mata kuliah dan SKS bergantung pada kode mata kuliah. Jadi ini adalah ketergantungan parsial gitu. Jadi kita harus memisahkan data ini menjadi beberapa tabel. Nah, tetapi nilai ini kan bergantung pada NIM dan kode mata kuliah. Maka dia akan dibuatkan tabel sendiri, yakni berisi NIM, kode mata kuliah, dan nilai. Nah, seperti ini contohnya kasus 2NF ini. Nah, yang berisi tadi kan nama mahasiswa, prodi, dan jurusan bergantung pada NIM, maka kita beri nama tabel mahasiswa. Sedangkan nama mata kuliah dan SKS bergantung pada kode mata kuliah, maka kita beri nama tabelnya, yakni tabel mata kuliah. Yang ketiga tadi kan nilai tadi kan bergantung pada kode mata kuliah dan NIM, makanya kita bikin tabel dengan tabel nilai gitu. Nah, yang keempat yakni yang ini kita buat ke tahapan 3NF. Ya, syarat yang pertama yakni sudah memenuhi 2NF. Nah, harus memenuhi 2NF baru kita bisa melanjutkan ke tahap ini. Yang kedua yakni tidak mengandung ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif itu apa? Ketergantungan transitif itu ketergantungan yang saling panah memanah. Contohnya jurusan. Ini kan di dalam diagram ini kan jurusan ini bergantung pada prodi, itu kan. Jurusan bergantung pada prodi dan jurusan juga bergantung pada NIM, itu kan. Tetapi ini masih disebut dengan ketergantungan transitif. Oleh karena itu kita harus memisahkan biar ini menjadi sempurna, gitu kan. Nah, kenapa gitu kan? Kenapa harus dipisahkan? Nah, karena semisal dalam satu universitas itu ada 2 prodi, seperti kasus 2NF ini kan. Dalam tabel prodi itu ada 2 prodi, yaitu prodi MI dan TRPL. Nah, semisal kampus tersebut ingin menambahkan prodi gitu kan. Kampus tersebut ingin menambahkan prodi, yakni prodi X. Tetapi tabel nama mahasiswa dan NIM ini tidak boleh kosong, sedangkan prodi tersebut belum ada yang berminat gitu kan. Maka dari itu kita harus menghilangkan ketergantungan transitifnya, yakni dengan membuat tabel baru, yakni yang berisi prodi dan jurusan. Seperti inilah contohnya seperti ini. Kita prodi ini bakal kita bagi 2. Nah, dan membuat tabel baru yang isinya yakni prodi dan jurusan dengan nama tabel prodi. Nah, jadi begitu untuk menormalisasikan basis data secara singkatnya.